Amida kemudian menutup teleponnya setelah mengucapkan salam. Hatinya kini agak tenang. Setidaknya ada kemungkinan dirinya bisa sembuh dari penyakit yang menjengkelkan ini. Dan kemudian ia pun turun dari ranjangnya dan mulai mengetuk pintu kamar Alif putranya. Alif, pintu pun terbuka. Rupanya Alif yang membukanya. Ada apa, ujar Alif bertanya. Besok Alif antar Umi ya, ujar Aminah kembali. Boleh, kemana tanya Alif. Ke rumahnya Umi Lili, nanti langsung ke pengobatan alternatif. Umi agak sakit nih. Umi sakit apa? Alif pura-pura terkejut. Sakit kepala, Alif. Tadi kata Lili, ini obatnya sepertinya bukan obat biasa, ujar Aminah kembali. Ada-ada aja ya. Ya, yang penting Umi cepat sembuh deh. Oke, besok Alif siap ngantar, ujar Alif kemudian. Aminah lantas tersenyum, lalu menutup kembali pintu sambung itu. Alif masih berdiri di depan pintu. Dia tersenyum tentu saja, sangat lebar senyuman tersebut. Aminah tak tahu bahwa Umi Lili sudah bekerja sama dengan Alif soal pengobatan tersebut. Pengobatan alternatif itu memang sangatlah bagus, hanya akal-akalan semata. Yang benar adalah Umi Lili sudah menyewa seorang kenalannya untuk berpura-pura menjadi ahli pengobatan tersebut. Tentu saja ke depannya itu akan berfungsi memuluskan rencana Alif untuk meminta sesuatu. Besoknya, dengan mengendarai mobil, Aminah pergi ke rumah Umi Lili. Tentu saja Aminah yang menyetir karena Alif belum punya SIM. Terlalu berbahaya membiarkannya menyetir sendiri. Karena memang jarak rumah Umi Lili dari asrama Syahama tidak terlalu jauh, mereka pun cepat sampai ke sana. Sampai di sana nampak Umi Lili dan Abu Fawaz sedang mengobrol di meja yang ada di halaman. Ukti Sofia juga tampak berada di sana. Dia menatap Alif agak lama saat Alif dan Aminah menghampiri mereka. Alif rupanya mencoba bersikap biasa. Sementara itu, Lili nampaknya sudah siap berangkat karena dia sudah berdandan seperti biasanya. Waduh, Umi Aminah sama Alif, gimana kabarnya, Abu Fawaz menyambut dan membuka obrolan. Duduk di sini, duduk dulu. Abu Fawaz akan bangkit dari kursinya karena kursi di sana hanya terdapat 4 saja. Baik Abi, nggak usah Abi, anak jemput Umi kok, mau langsung pergi ini, jawab Aminah. Alif menyalami tangan Abu Fawaz. Oh gitu, baiklah, cepet-cepetan banget sambung Abu Fawaz. Lili langsung mengambil tas kecil seperti yang biasa dibawa ibu-ibu sosialita di mejanya. Anak pergi dulu ya Abi, ucap Umi Lili. Hati-hati di jalan jawab Abu Fawaz. Oh iya Abu Fawaz berkata ke Aminah. Soal pengabdian di Kali Cingkir itu, dia berhenti sejenak memandang ke istrinya. Lalu dia melanjutkan, Umi Habibah juga pengen ikut tuh. Umi Habibah adalah istri kedua Abu Fawaz yang berusia 30 tahunan. Oh begitu, beneran nih Abu? Aminah menatapnya, ada rasa senang di dalam hatinya. Iya bisa kan kalau dia ikut? Oh bisa Abu, nanti anak konfirmasi ke Umi Latifah. Berarti kuota kita tinggal mencari 1 orang lagi. Oh ya, sepertinya berangkatnya bulan depan. Anak belum ada kejelasan lagi soal itu dari Umi Latifah, jawab Aminah. Setelah itu mereka berlalu. Sekali lagi saat mereka bertiga berlalu, Alif merasa bahwa Sofia menatap kepergiannya. Dia masih sukar menebak sebenarnya apa yang ada di pikiran gadis itu.
Memang benar apa kata Umi Lili bahwa untuk mendapatkan anaknya itu, Alif harus benar-benar pelan-pelan. Aminah menjadi supir sementara Umi Lili duduk di sampingnya sebagai penunjuk arah tempat mereka tuju saat ini. Sementara itu, Alif duduk di belakang. Sesekali mereka juga mengobrol dan sesekali tertawa ketika ada sesuatu yang lucu. Perjalanan itu lumayan lama, khususnya karena daerah yang dituju ada di tengah perkampungan. Lili mengarahkan mobil yang mereka kendarai ke sebuah rumah kecil bercat hijau muda. "Ini rumahnya, ucap Umi Lili. Aminah memarkir mobilnya di halaman yang sempit. Lalu ketiganya pun keluar dari mobil itu. Sesekali Umi Lili menatap ke Alif tanpa sepengetahuan Aminah. Alif hanya membalas dengan senyuman manja. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, barulah seseorang membuka pintu itu. "Loh, Lili, selamat datang Kok tidak kabar-kabar dulu? Untung anak tidak sedang keluar. Masuk, ayo masuk." Orang itu langsung mempersilahkan untuk mereka masuk ke dalam rumah. Di luar sangkaan Aminah, si ahli pengobatan alternatif yang mengenalkan diri sebagai Pak Suridjo itu ternyata berpenampilan rapi dan sederhana. Peci hitam berada di kepalanya. Senyum ramah juga selalu menghiasi wajahnya. Dalam hatinya Alif membatin bahwa pilihan Lili memang sangatlah tepat. Gimana Apakah Umi sengaja datang ke sini hanya untuk silaturahmi atau hanya ada sesuatu yang lain? Pak Sarjijo mulai berbicara lagi setelah disodorkannya 3 gelas teh hangat untuk 3 tamunya itu. Kini mereka berempat duduk di karpet kembang-kembang hijau yang terhampar di ruang tamu rumah itu. Rumah yang kecil memang dan nampak sederhana. "Oh, yang pertama jelas silaturahmi, Pak. Kan silaturahmi itu memperlancar rezeki," jawab Umi Lili sambil tertawa. "Yang kedua, saya mengantar teman saya ini, yang sudah seperti saudara sebenarnya. Ia sedang ada masalah, siapa tahu Bapak bisa membantunya." Pak Saridjo menatap Aminah lekat-lekat, lalu dia tersenyum. "Anda menjabat di partai juga ya?" Dia menyebutkan jabatan Aminah. Aminah terperanjat kaget. Kata-kata Pak Saridjo memang tepat. Dia menoleh kepada Lili, tapi Lili hanya tersenyum meresponnya.